Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Livia Firdausi Azahra dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 1A. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dari Ibu Rauda Zaimah dari Muntai MPD. Pada presentasi kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul tentang konsep dasar perilaku manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata perilaku berarti adalah satu tanggapan atau reaksi seseorang atau individu terhadap lingkungannya. Jenis perilaku terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perilaku refleksif dan yang kedua adalah perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku atau reaksi secara spontan. Misalnya, seperti ketika kita menatap matahari, maka secara spontan mata kita akan berkedip. Perilaku yang kedua adalah perilaku non-refleksif. Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak kita. Nah, proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran tersebut itu biasa disebut dengan proses psikologis. Pada perilaku manusia, perilaku psikologis inilah yang dominan di samping adanya perilaku refleksi. Selanjutnya adalah tentang pembentukan perilaku. Terdapat 3 cara dalam membentuk perilaku. Yang pertama adalah dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang diharapkan hingga akhirnya itu akan menjadi satu perilaku. Artinya, kita harus membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Nah, teori ini berdasarkan dengan teori belajar baik dari Pavlov maupun Kinder dan Skinner. Pembentukan perilaku yang kedua adalah dengan cara pemberian pengertian. Misalnya, kita tidak ingin terlambat kuliah karena itu akan mengganggu teman-teman yang lain. Pembentukan perilaku yang ketiga adalah pembentukan perilaku menggunakan model. Pembentukan perilaku masih bisa ditempuh dengan cara menggunakan model. Seperti apa sih? Kita sering dengar bahwa orang tua adalah contoh bagi anak-anaknya atau pemimpin adalah contoh bagi yang dipimpinnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh perilaku menggunakan model. Selanjutnya adalah tentang beberapa teori perilaku. Yang pertama adalah teori insting dari MC Dawkar. Nah, insting merupakan satu perilaku yang innate. Insting adalah satu perilaku bawaan dan insting dapat berubah sesuai dengan pengalaman. Yang kedua adalah teori dorongan atau drive theory. Nah, drive theory sendiri ini berpandangan bahwa organisme memiliki dorongan-dorongan tertentu untuk melakukan sesuatu. Teori yang ketiga adalah teori intensif atau intensive theory. Nah, teori intensif atau biasa disebut dengan reinforcement, ini itu ada yang positif dan ada yang negatif. Reinforcement yang positif itu adalah pemberian hadiah dan reinforcement yang negatif itu adalah pemberian hukuman. Artinya, teori ini itu akan memberikan gift dan punishment. Yang keempat adalah teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya satu perilaku. Sebab terjadinya ini itu bisa berdasarkan dengan internal, seperti sikap, motif, atau berasal dari eksternal. Teori yang kelima adalah teori kognitif. Nah, teori ini menjelaskan tentang apabila seseorang harus memilih mana yang harus dilakukan. Nah, biasanya kita akan memilih alternatif yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita. Nah, selanjutnya adalah manusia dalam perkembangannya. Manusia dalam perkembangannya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori-teori perkembangan dan yang kedua adalah fase-fase perkembangan. Nah, teori-teori perkembangan sendiri itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah teori nativisme. Teori nativisme ini adalah perkembangan individu berdasarkan faktor bawaan dari dirinya sejak lahir. Nah, yang kedua adalah faktor empirisme. Nah, faktor empirisme ini adalah faktor yang berdasarkan dari pengalaman. Jadi, perkembangan individu ini akan berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Nah, yang ketiga adalah faktor konvergensi. Nah, faktor konvergensi merupakan gabungan dari faktor nativisme dan faktor empirisme. Yang kedua adalah fase-fase perkembangan. Nah, fase-fase perkembangan sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah proses biologis. Yang kedua adalah proses kognitif. Nah, proses kognitif merupakan perubahan-perubahan individu berdasarkan pemikiran, tingkat kecerdasan, bahasanya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah proses sosial. Nah, faktor-faktor perkembangan individu terbagi menjadi 2. Ada faktor eksogen dan ada faktor endogen. Selanjutnya adalah sikap individu terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah sikap individu yang menolak atau menentang lingkungannya. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena individu tersebut merasa bahwa lingkungan ini tidak cocok dengan dirinya atau lingkungan ini tidak sesuai dengan dirinya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah individu yang menerima lingkungannya. Individu menerima lingkungannya karena dia merasa bahwa lingkungannya ini cocok dan pas untuk dirinya, sehingga dia akan menerima lingkungannya. Nah, yang ketiga adalah individu yang bersifat netral. Individu yang bersifat netral adalah individu yang tidak menerima dan tidak menolak lingkungannya. Artinya individu tersebut ada dalam status quo. Okay, thank you for watching. Don't forget subscribe, like, and comment. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan simpan dalam